Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan kita masih akan membahas terkait dengan polemik aturan PNS berpoligami. Masih bersama kami malam hari ini Iip Ilham Firman selaku Asisten Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara, kemudian Trubus Rahadiansyah selaku Pengamat Kebijakan Publik dan juga Abdul Kholik Ahmad selaku Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo. Baik, saya kembali ke Pak Iip. Kembali terkait dengan aturan ini Bapak, baik untuk polemik katakanlah untuk aturan PNS laki-laki dan juga perempuan, ini sudah melalui kajian kah? Dan jika iya, kepada siapakah, kepada pihak siapa saja ini diskusinya sampai melahirkan aturan ini? Mbak Fani, ini aturan PNS berpoligami ini sudah lama, Mbak. Iya, betul. Sejak PP nomor 10 tahun 1983 ya. Dan sampai sekarang, sekali lagi tidak ada perubahan berarti tentang ketentuan ini. Di dalam PP tersebut juga larangan ASN perempuan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat. Mengenai bias gender yang disampaikan, sebenarnya dari pemerintah kita sudah melakukan perubahan. Jadi dalam PP nomor 10 tahun 1983 itu ditetapkan bahwa jika ada ASN perempuan atau PNS perempuan yang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, itu hukumannya adalah diberhentikan tidak dengan hormat. Ya. Tetapi dalam peraturan terbaru dalam PP 94 tahun 2021, jika terjadi pelanggaran tersebut, maka hukumannya adalah salah satu dari hukuman disiplin berat yang ada dalam PP 94 tahun 2021. Jadi tidak berarti harus diberhentikan dengan hormat. Ya. Jadi karena itu harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut. Jadi sebenarnya di peraturan baru di PP 94 itu sudah melihat hal-hal lain sehingga tidak berarti harus hukuman diberhentikan tidak dengan hormat. Mengenai penyusunan peraturannya itu biasanya tentu saja dilakukan secara kelembagaan ya, antara Kemenpan RB, kemudian Badan Kepegawaian Negara, kemudian juga Komisi Aparatur Negara dan lain-lain. Pernah ada contohnya Pak Iip? Pernah ada contohnya atau contoh kasus begitu? Contoh kasus untuk ASN poligami. Yang menyalahi aturan ini gitu, atau katakanlah pas ketika implementasinya begitu ternyata memang menyalahi, either tidak minta izin atau diam-diam atau dengan cara atau niat yang salah seperti itu? Mbak Fani, sebenarnya aturan PP nomor 10 tahun 1993 ini menurut kami jika dilaksanakan ini akan sangat selektif ya. Biro SDM itu tidak akan sembarangan untuk memberikan usulan persetujuan untuk ditantangani oleh menteri atau kepala daerah. Dan jika misalnya ini pun ternyata dirasa dirugikan ya, pihak istri merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan keberatan ke BPASN, Badan Pertimbangan ASN, atau bahkan mengajukan protes atau penyelidikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan menurut kami ini akan lebih baik ketimbang fenomena yang muncul belakangan ini, Mbak Fani, adanya nikah siri di kalangan ASN itu yang dilakukan secara diam-diam tadi. Gitu. Dan ini yang justru menimbulkan citra buruk ASN di mata masyarakat. Oke, tapi ya tidak katakanlah tidak ada yang benar begitu dari mau ini berpoligami tanpa minta izin, mau ini nikah siri ya lagi-lagi juga tanpa izin misalnya juga tidak dibenarkan, sama-sama masuk dalam materi tadi BPASN begitu. Ini juga kah yang menjadi lembaga yang melakukan pengawasan begitu dalam internal ASN sendiri, Pak Iip? Ya, untuk hal seperti ini kami dari Komisi Aparatur Sipil Negara biasa Mbak menerima laporan-laporan pengaduan yang terkait dengan adanya pernikahan siri atau permasalahan rumah tangga atau bahkan misalnya izin dari atasan mungkin yang dipandang oleh seorang istri itu tidak tepat dalam memberikan izin untuk suaminya menikah kembali. Nah itu kita bantu melakukan penyelidikan ke terhadap ASN yang bersangkutan, kita panggil atau juga bisa kita arahkan ke BPASN. Oke, banyak berarti laporan yang masuk. Baik, Pak Trubus melihat fenomena ini, ada tanggapan, perspektif? Iya, menurut saya apa yang disampaikan Pak Iip itu kan memberi penjelasan atau menegaskan bahwa sebenarnya perkawinan di dalam berpoligami itu untuk ASN ini sebenarnya kan sangat ketat ya. Sulit ya. Sangat
Nah, itu harus ditegaskan itu. Tetapi ini kan persoalannya di dalam implementasinya sejak tahun PP 10 lah, tahun 1983, kemudian dirubah dengan PP 45 ya tahun 90, kemudian muncul lagi di PP 53 2010, sekarang PP lagi 21 yang yang 2021 itu yang terbaru ya. Itu semuanya mengindikasikan sebenarnya tidak ada ketegasan yang jelas gitu loh Mbak. Kalau misalnya mereka melanggar, yang ada itu ya tadi dikatakan ya pemberhentian dengan tidak hormat itu tidak ada gitu ya. Yang diberhentikan ya hanya diminta salah satu untuk istilahnya mengikuti prosedur itu. Hanya persoalannya begini Mbak. Kajian-kajian yang ada itu ini menjelaskan ke Pak Kolik ya tadi yang ditanyakan apakah ada kajian, ada Pak, kajian-kajian yang sudah dilakukan cukup banyak. Yang ada itu memang peraturan ini nggak efektif gitu, nggak efektif. Karena itu nggak efektif, itu yang harus digarisbawahi. Karena tidak efektif, maka pelanggaran-pelanggaran banyak sekali, yaitu tadi karena persoalan sanksi kan, sebuah aturan itu terkait dengan sanksi. Kalau sanksinya hanya ya sifatnya subjektif tadi, karena hanya teguran, administrasi atau sebagian juga pokoknya inilah TST tahu sama tahu saja deh, gitu aja ya sudah berlangsung. Dan itu karena gini persoalan kita masyarakat religius ya, beragama ya. Jadi kalau ini sepanjang tidak melanggar agama ya orang akan tetap aja menjalankan artinya ya ini sebagai sunnah Rasul lah katakanlah gitu ya. Nah, pandangan-pandangan ini kan harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis. Nah, sekarang ini kalau kita lihat pemerintah meskipun bersikeras bahwa itu enggak diperbolehkan dengan syarat yang ketat itu, tapi sebenarnya di balik itu kan sebenarnya ya ini gitu ya dilarang ya, tapi ya juga enggak jelas ini gitu dengan segala konsekuensinya itu nggak ada gitu ya. Jadi yang ada itu ya mereka melakukan pernikahan siri berulang banyak sekali, karena sekali lagi negara nggak bisa mengintervensi sesuatu yang sifatnya ranah privat Mbak sebenarnya itu ya. Jadi kalau ranah privat itu sangat berat konsekuensinya, itu nanti negara masuk ngobok-obok urusan rumah tangga pada tataran yang sangat hakiki ya, dalam arti kalau orang mau menikah kan tadi dijelaskan Pak Kolik itu sangat hakiki sekali gitu ya. Jadi kalau kemudian ada pihak atas nama negara, kemudian ini negara hanya dalam konteks ini mengatur, memfasilitasi, konteksnya memberi perlindungan agar tidak Mbak, misalnya dampaknya kalau sampai menikah poligami dan itu kan adanya perilaku koruptif gitu. Itu kan dikhawatirkan kan itu, karena otomatis dapur satu saja udah pusing, bagaimana dapurnya lebih dari satu kan gitu. Itu kan sudah ASN menyupport istri lebih dari satu juga gitu ya Pak Trubus ya. Iya, itu otomatis itu. Jadi dalam hal ini memang yang paling menarik adalah dinamika sosiologis terkait dengan perkawinan ini. Pada intinya hanya titiknya satu Mbak, yang penting itu menikah. Tadi jelaskan Pak Kolik ya, orang itu intinya di pernikahan itu menikah, entah itu jalannya apa mereka menikah. Yang jelas itu karena kembali kita dalam masyarakat beragama ya tentu tidak melanggar norma-norma agama kan gitu aja, titik. Norma-norma kesusilaan, kesopanan itu. Nah, sepanjang itu dipatuhi, maka kemudian bagaimana dengan aturan negara? Aturan negara kemudian dalam hal ini hanya dijadikan pedoman. Maka kan sifatnya pedoman, yaitu tadi jadi efektivitasnya dipertanyakan karena sanksinya kan nggak ada. Kalau mau diperketat lagi nanti ujung-ujungnya timbul gejolak juga Mbak, karena kan itu ya urusan yang tadi ranah privat tadi Mbak, lebih bersifat ya pertimbangannya lebih banyak pertimbangan ini ya, kemauan diri kan, meskipun juga sudah ada kumulatif dan alternatif sudah dijelaskan juga, tetapi kan diri masing-masing. Kalau kita biasa sosiologis itu ini Mbak, sesuatu itu perilaku dan itu pilihan Mbak, pilihan antara orang-orang berpoligami itu ya pilihan, tidak berpoligami itu juga pilihan. Sekarang kalau negara masuk dalam tataran pilihan hidup itu kan jadi hal sangat melanggar hak asasi manusia juga. Iya, hak asasi manusia, pelanggaran kemana-mana. Jadi tentu Undang-Undang Dasar 45 juga kita mengamanahkan bahwa negara tidak bisa mengintervensi terlalu jauh ke hal-hal yang disebut hak-hak konstitusional warga kan gitu. Itu aja sih. Tapi mungkin masukannya juga bisa menjadi sebuah pertimbangan tersendiri untuk Pak Iip. Sebentar sebelum saya ke Pak Kolik, terkait dengan tadi mungkin sanksi. Ketika kita melihat bagaimana implementasinya ternyata juga banyak friksi, begitu banyak pembelokan. Ini berarti sanksinya selain pengawasan juga harus ditinjau ulang begitu Pak Iip? Ya Mbak Fani, sanksi terhadap ASN yang melakukan pelanggaran PP 10 ini jelas ya
di PP 94. Hukumannya sanksi hukuman disiplin berat. Hukuman sanksi berat itu ada 3. Yang pertama itu adalah diturunkan jabatannya satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan, atau dibebas tugaskan, atau istilah kita itu non-job, atau yang ketiga diberhentikan. Sanksinya itu jelas. Nah, dan sudah diatur mekanismenya di internal. Kuncinya ada di pejabat pindah kepegawaian, Mbak. Di kepala daerah atau juga di kementerian lembaga. Apakah orang nomor 1 di kementerian lembaga atau di daerah itu berani konsisten untuk menjatuhkan hukuman sanksi disiplin berat kepada ASN yang melakukan pelanggaran tersebut. Jika tidak konsisten, maka yang pihak merasa dirugikan bisa melaporkan baik ke KSN, bisa juga ke BPASN. Dan pejabat tersebutlah yang kena dan harus bertanggung jawab, begitu ya Pak Iip ya? Iya. Baik. Pak Kholik, silahkan. Mungkin sekaligus tadi kalau misalnya kita belajar, kalau ada kajian agama begitu yang juga masuk tentunya dalam ranah ini. Ya, dalam perspektif Islam misalnya ya, memang banyak ayat yang terkait dengan bolehnya berpoligami. Tetapi yang perlu dipahami adalah kebolehan berpoligami itu misalnya di salah satu ayat yang menjadi pedoman berpoligami ya, misalnya surat An-Nisa ayat 4 misalnya, ayat 3 ya. Jadi disebutkan bahwa boleh untuk berpoligami 2, 3 atau 4 maksimal. Ya. Tetapi kalau khawatir, takut untuk tidak bisa berbuat adil, maka 1 saja. Ini sih jadi mungkin artinya tafsirannya juga ayat ya. ini sebenarnya secara substantif itu membatasi orang untuk tidak lebih dari 1. Karena yang namanya kekhawatiran untuk berbuat adil itu sebenarnya yang menjadi kata kuncinya begitu. Karena adil itu kan tadi sifatnya sangat subjektif gitu. Betul. Oleh karenanya maka ketika ada peluang untuk berpoligami, tapi kemudian ada juga batasan bahwa kalau takut berbuat tidak adil, maka 1 saja. Itu jadi sih. sebenarnya ayat ini mazhabnya itu mazhab monogami, gitu. Bukan poligami. Dan begitu pun juga sebenarnya yang ada dalam aturan yang sudah termaktub dalam undang-undang perkawinan di negara ini, begitu ya Pak ya? Karena memang persoalan ketidakadilan, persoalan adil dan tidak adil itu sulit untuk bisa diperjelas ya. Tidak bisa implementasinya juga sangat subjektif gitu pada setiap orang gitu. Adil buat yang satu belum tentu juga dirasakan adil buat yang lain. Jadi dalam perspektif Islam poligami boleh, tetapi catatannya adalah kalau tidak mampu berbuat adil 1 saja. Jadi artinya monogami itu jalan terbaik. Apalagi kalau misalnya kita mereferensikan kepada tadi syarat alternatif dan juga kumulatif yang ditetapkan oleh PP seperti itu? Ya, tetapi begini, negara sebagai lembaga yang harus melindungi seluruh warga negara dari agama apapun, dari suku apapun, dari etnik apapun, dia harus memberi ruang. Orang yang memang ingin dan punya kemampuan berpoligami, tidak ada larangan kan begitu. Karena memang negara harus juga membuka ruang ini. Dan itu juga hak. Ya. Bahwa kemudian ada restriksi yang boleh menjadi misalnya kasus wanita PNS misalnya ya, dia hanya boleh menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari non PNS, dari suami non PNS. Itu sebelum direvisi. Itu boleh. Oke. Ya. Tapi kalau suaminya adalah PNS itu yang nggak boleh sebenarnya. Yang kemudian dipertegas di PP nomor 4590. Gitu ya Pak Ip ya. Tapi kan kalau misalnya di aturan barunya hanya boleh menjadi 1 atau katakanlah dia menjadi istri, diperbaharui di aturan yang baru ini Pak Kholik. Jadi benar-benar cuma 1 saja, tidak boleh jadi istri kedua, ketiga dan keempat untuk siapapun. Boleh. Boleh, tapi bukan suami yang PNS. Oke. Gitu. Mungkin Pak Ip bisa memperjelas ya. Monggo Pak Ip, gimana untuk aturan PNS perempuan ini juga banyak tafsirannya? Aturan ASN perempuan, PNS perempuan itu jelas dia hanya
boleh menjadi istri pertama. Untuk siapapun? Untuk siapapun. Oh, begitu Pak Kholik. Monggo. Yeah. Lagi ada revisi, ada peraturan yang kayak kalau misalnya saya sebagai perempuan sih melihatnya ini sedikit harus ada penjelasan begitu supaya tidak multitafsir, supaya tidak berasumsi. Karena memang pada PP sebelumnya, PP 1083 itu kan masih bisa dimungkinkan ya. Yang lebih dari 2 menjadi istri kedua dan seterusnya, meskipun sama-sama PNS. Lalu ada revisi kan gitu ya. Nah, hemat saya memang seluruh aturan main itu di samping ada ruang kebebasan, tetapi juga ada restriksi-restriksi yang harus dipahami oleh kita semua. Gitu. Nggak bisa digebiah-uyah kalau katanya orang Jawa. Selalu ada pengecualian. Oke. Gitu. Nah, pengecualian ini tentu harus atas dasar kajian. Harus ada atas dasar kajian. Nah, terkait dengan regulasi ini, apalagi ini PP ya, ini kan sifatnya aturan pelaksana dari undang-undang. Sekarang itu setelah lahirnya undang-undang tentang ketentuan perundang-undangan, itu kan setiap rancangan undang-undang itu harus disertai dengan naskah akademik. Oke. Mungkin dulu pada saat undang-undang induk dari turunannya PP 1083 belum ada yang namanya naskah akademiknya kan gitu. Undang-undang 174 kan nggak ada naskah akademiknya. Sementara ini terutama ketika kita bicara mengenai aturan pemerintah dan juga bicara mengenai pegawai pemerintah gitu ya. Ini tentu harus membutuhkan sebuah kajian yang lebih mendalam, gitu. Tidak hanya secara akademik, kemudian juga sosiologis, tapi juga agama dan medis. Kalau misalnya kita tadi bicara mengenai ada situasi medis ya. Karena biasanya regulasi yang kita lakukan misalnya, kita buat, misalnya undang-undang di DPR katakan begitu ya, itu kan selalu ada naskah akademik yang melatar belakangi. Nah, dalam naskah akademik itu ada tinjauan-tinjauan sosiologisnya, tinjauan filosofisnya, tinjauan yuridisnya. Gitu. Oh iya, tentu. Jadi, karena tinjauan-tinjauan ini itu yang membuat sebuah undang-undang dipandang sebagai sesuatu yang komprehensif. Gitu. Baik, kita dapat poinnya sih Pak Kholik, dan tentunya ini juga lagi-lagi sebenarnya sayang sekali karena pihak BKN tidak bisa bergabung bersama kita malam hari ini. Kita juga butuh insight daripada mereka terkait dengan aturan yang cukup membuat banyak pertanyaan ini, tapi kita harapkan ujung-ujungnya tentu saja tidak akan berpengaruh begitu pada profesionalitas dan juga kinerja dari para aparatur sipil negara, karena tadi seperti kata Pak Iip diharapkan bisa menjadi sebuah role model bagi masyarakat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Iip dan juga Pak Trubus serta Pak Kholik atas waktunya bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak, kita jumpa lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Trubus.